3 kita akan lebih detail. Bentar Om. Apa lagi Mas? Selamat malam sahabat excellent. Hari ini kita masuk ke proses pembahasan konslet jantan part 2. Di sini saya pengen memberikan wawasan yang jelas untuk teman-teman sebelum ini landasan dasar sebelum teman-teman nanti masuk ke proses pembuatan konslet. Teknik saya ini memang sengaja saya buat. Cerita saya ini sengaja saya buat supaya lebih paham dan lebih jelas. Makanya tolong selama video ini berlangsung jangan di skip, jangan dilewati, karena ini sangat penting untuk dasar utama ketika teman-teman betul-betul pengen betul-betul punya konslet. Oke, kita sepakat ya. Intinya jangan skip, perhatikan benar-benar dan simak benar-benar ulasan kali ini. Yuk kita mulai. Om Gilang bisa start. Oke. Om, inti processing konslet itu gimana tuh aslinya? Gini. Sebelum masuk ke inti processing konslet, saya akan melandasi dulu dengan satu hal. Awal mula saya belajar, saya selalu dikasih konsep konslet itu jebol birahi. Dan endingnya saya menemukan bahwa jebol birahi itu menurut teori saya itu kurang tepat. Bukan saya tidak menggurui dan saya tidak berniat seperti apa, tapi yang jelas kurang tepat. Nah, kenapa kok kurang tepat? Landasannya dasarnya seperti ini. Ketika burung itu birahi tinggi, dia semakin tinggi dan semakin tinggi. Akhirnya burung itu ngampet, dia tidak bunyi. Bahkan untuk bunyi itu susah. Dia cenderung ngembang, dia cenderung lesu. Bahkan dia larinya bukan jebol birahi kalau menurut saya. Jadi intinya hilangkan dulu. Kalau memang betul-betul jenengan teman-teman itu pengen lihat ikuti vlog saya, hindari dulu konsep atau mindset jebol birahi. Hilangin dulu. Nanti saya ganti dengan mindset yang lain. Oke? Setuju ya? Kita sama-sama hilangkan mindset jebol birahi dulu. Terus gimana itu? Oh, kenapa Om kita harus menghilangkan konsep jebol birahi itu? Kenapa Om? Ya, ada alasannya? Karena gini, yang tadi saya katakan bahwa konsep sebenarnya sudah dibahas sih di konsep belajar konsep part 1. Intinya kalau di tempat saya konsepnya itu birahi tepat, bukan jebol birahi. Nah, setelah jenengan menghilangkan itu, yang utama sebelum jenengan melangkah untuk belajar konslet, pilih dulu guru atau orang-orang yang tepat. Maksudnya Om, orang-orang yang tepat Om? Jadi gini Mas, kalau misalnya nih kita belajar konslet nih sama orang-orang yang memang notabene betul-betul bisa nyetak dari nol. Karena kalau misalnya jenengan itu pengennya belajar dari bahan yang harga 500.000 atau 200.000, sedangkan rata-rata orang yang nyetak konslet sekarang itu malah beli bahan itu yang sudah enak, yang sudah, coba kalau dipahami itu beberapa orang itu beli bahan itu yang sudah harga 10 juta, bahkan di atas 10 juta gitu. Lah, ketika bahan kita itu harganya cuma 500.000 atau 200.000, sedangkan bahan yang tempat guru atau tempat teman-teman ini belajar beli bahannya harga 10 atau 20 juta, itu akan sangat sulit sekali. Kenapa? Karena nggak ketemu level konsletnya aja berbeda sekali. Ini yang 500.000 atau 200.000, sedangkan ini level konslet yang udah deket banget, bahkan aku bilang 80%. Lah terus kalau perawatan yang 80% sama yang 20%, apa mungkin sama? Kan nggak mungkin. Perawatannya aja beda dan sangat beda sekali. Jadi ketika jenengan belajar di posisi dengan orang yang konslet 80%, sementara jenengan belajar beli bahan itu yang harga 200 atau 500.000, ini ada selisih jauh di sini.
ada selisih yang cukup jauh, dan itu mengakibatkan salah pemahaman. Bahkan ada lagi biasanya sekarang ulasan sekarang, tanya aja perawatan, Mas, ini burung konset ini rawatan hariannya gimana sih? Oh, cuma milat putih sama air putih. Ya mungkin kalau pas ketemu burung yang tepat nggak ada masalah. Tapi kalau itu posisi burung jadi, padahal dulunya dia pakan tinggi. Lah kalau jenengan posisi ngikuti perawatan burung konslet hanya milat putih dan air putih terus jenengan jemur, itu akan sangat kacau. Jenengan tunggu tidak terjadi, langsung digelodok, cuman pakainya milet putih sama air putih, itu kan jeglek, Mas, nggak kelihatan, teman-teman. Jadi sangat jauh sekali. Makanya sebelum kita belajar, kita cari dulu guru. Saya tidak mengharuskan untuk belajar sama saya, karena saya juga prosesnya masih belajar, Mas. Jadi teman-teman, intinya coba boleh belajar kemana aja boleh, tapi yakinkan dulu, selidiki dulu orang itu benar-benar beli bahan yang standarnya sama bahan yang teman-teman akan beli. Misalnya orang itu beli dari 300.000 atau bahkan mungkin lebih murah. Lah, teman-teman itu bisa belajar dari orang itu. Kalau misalnya pengen belajar dari orang-orang yang notabene konsepnya 80% dengan harga misalnya bahannya 10 juta atau 20 juta, ya teman-teman harus menyamakan persepsi dulu, menyamakan landasannya dulu. Beli bahan yang harganya juga 20 atau 10 juta. Baru itu nanti akan terjadi sama. Tinggal ngunciin, tinggal jalanin lapangan. Sementara kalau bahan masih nol, masih koek-koek, masih vektor, masih nakal, birahinya masih belum juga cukup tinggi, perawatannya akan beda sekali. Makanya itu kenapa saya sarankan teman-teman cari guru yang tepat dulu. Itu Mas Gilang kalau menurut saya. Terus gini Om, ini sebenarnya agak ganjel pertanyaannya ini. Ganjel gimana, Mas? Sebenarnya tuh syarat inti ataupun poin penting dalam bikin konslet itu apa Om sebenarnya? Poin penting dibikin konslet otomatis karena permainannya dibirahi, poin pentingnya dibirahi. Lah, birahi seperti apa sih yang bisa burung itu mendekati konslet? Jadi kalau misalnya kita ngomongin pemilihan bahan, ya nggak salah sih misalnya beli bahan yang masih dalam arti yang masih birahinya masih birahi lari ke bunyi, atau mungkin bahan-bahan yang masih mentah. Sebenarnya tahapan birahi burung itu kadang di ombyokan pun sudah ada birahinya yang cukup tinggi dan dia punya karakter. Cuman kadang dia masih di koloni, jadi tidak terlihat saat di koloni. Ketika dicabut, disendirikan di tempat yang nyaman, dia baru keluar birahi lari ke bunyi. Atau mungkin bahkan yang seremnya lagi ketika dia bunyi bawain birahi. Jadi bunyi bawain birahi, bunyinya itu birahinya itu digantikan ke bunyi. Nanti ada sih video contoh-contohnya untuk arah ke sana. Seperti itu. Jadi intinya tetap kita harus fokus untuk buat konslet. Intinya kita larinya ke birahi sama emosi. Emosi itu hanya penambahan sedikit. Kalau gini Om, adakah pemahaman yang bagus dari Om? Kan Om kemarin belajarnya sempat cerita kemana aja melalang buana selama beberapa tahun atau beberapa bulan itu saya lupa. Ada nggak sih Om pemahaman untuk disampaikan ke pemula yang sedang belajar seperti kita ini? Ya mungkin tidak semua orang terbuka ya Mas. Intinya kan pada saat kita belajar kita nggak semua orang terbuka. Tapi intinya begini. Jadi sebelum misalnya kita belajar sama seseorang, amati aja dia diapain sih, dia seperti apakan gitu. Saya belajar tuh 2 tahun. 2 tahun itu panjang banget perjalanannya. Dari satu dengan yang satunya berbeda. Nanti kita di akhir ini kita akan membahas kenapa kok seperti itu kan gitu kan. Jadi satu orang bilangnya pakainya cuma milet putih, jemurnya kayak gini sampai full. Ada yang birahi tinggi, pakainya pakan tinggi, pakai kangkung, pakai jagung, dijemur full. Beda-beda. Jadi saya beberapa guru itu beda-beda. Ada yang jemurnya cuma kayak Om Nandar itu jemurnya cuma 15 menit. Terus bahkan setelah itu dia tidak dirawat, hanya diletakin di posisi depan kandang murai. Jadi banyak faktor yang menunjang kenapa kok perawatannya beda-beda. Menurut saya itu. Jadi nanti akan saya uraikan semua. Kok kenapa sih kok beda-beda gitu loh. Aslinya tuh kenapa Om kok bisa beda-beda? Saya tanyakan sekarang aja ini daripada mengganjal ini. Gini Mas, gini. Jadi
Kenapa kok beda-beda? Makanya kadang orang tuh tanyanya settingan, ini yang susah. Jadi sebenarnya untuk memahami proses konslet, teman-teman jangan tanya settingan, tapi tanyanya pemahaman. Kalau sudah ngomongin settingan, itu kan kacau. Kenapa kok kacau? Karena ketika ngomong settingan, sekarang bayangin aja nih, kalau simak video dari A sampai Z tempat saya maupun dari tempat lain, perawatannya beda semua. Tapi pasti ada satu pemahaman yang sama. Ada bahan yang dijemur, ada bahan yang dijemurnya sebentar, ada bahan yang bahkan tidak dijemur. Ada bahan yang millet putih, ada bahan yang pakan sedengan, istilahnya nggak terlalu tinggi, ada bahan yang millet putih sama kenalisit, ada bahan yang pakannya pakan tinggi mentok, bahkan yang ekstrim lagi ada yang bilang orang pakai vitamin ya. Mohon maaf. Nah, intinya jangan tanya settingan. Kalau tanya settingan itu akan susah, karena intinya kalau menurut saya lebih baik ke pemahaman, karena nanti akan rancu. Misalnya begini nih, akan terjadi tempat seperti ini. Si A ini jadi konslet, pakannya cuma millet putih, jemurnya sebentar. Si B ini jadi konslet, pakannya tinggi, jemurnya kenceng. Sekarang kalau dua hal ini, dua hal yang bertolak belakang, tapi yang terjadi sama-sama konslet. Apakah teman-teman ini akan milih yang mana? Coba pikir aja, teman-teman ini akan milih yang mana? Apa ikut yang jemur kencang dengan pakan kencang, atau millet putih jemurnya cuma sebentar? Kalau ketika dua cara ini jenengan bingung memilih, maka tidak akan terjadi, jenengan akan menentukan, akan bingung, teman-teman ini akan bingung. Mendingan carinya ke pemahaman. Makanya saya akan kasih nanti di tutorial selanjutnya masalah pemahaman. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena tiap burung kadar birahinya beda, karakternya juga beda. Makanya untuk menentukan itu butuhnya kita bukan settingan. Kalau settingan bicara, oh konslet itu perawatan hariannya gimana? Oh intinya gini mas, pagi dikeluarin, dijemur kenceng wis mas, nanti dipakan tinggi, dikasih jagung harian, dikasih kangkung. Nah kalau yang satunya lagi beda, terus gimana? Tapi kalau jenengan tanya settingan yang diterapkan satu pola settingan, burung 10 ini nggak semua jadi. Dan akhirnya akan ada orang akan bilang rezeki. Kenapa yang namanya rezeki? Karena kebetulan dari 10 burung ini ada satu dibilang perawatan harian atau settingan yang tepat karena kadar birahinya cocok. Tapi nanti endingnya kita hanya bicara pemahaman. Oh burungnya kok kayaknya kurang birahi. Oh burungnya kok kayaknya birahinya terlalu tinggi sehingga dia ngembang, nggak bunyi, lemes gitu loh. Makanya dipahami dulu. Jadi salah satu pemahaman yang mudah gini, burung sardot atau semi konslet, ada yang bilang sardot, ada yang semi konslet. Sardot atau semi konslet untuk gambarannya itu burung yang birahinya tinggi tapi emosinya kurang. Nah kalau burung vector, bahkan yang model yang gigit ataupun vector fight, betul-betul fight, itu burung yang birahi, emosinya tinggi, birahinya bagus, standar, dia nggak terlalu tinggi. Itu vector, makanya dia loss nembaknya, cuman kurang rapat. Nah kalau burung konslet ini konsepnya kayak apa sih? Makanya butuh pemahaman yang tepat. Burung konslet itu antara birahi sama emosi seimbang. Loh, oh katanya birahinya tinggi, lah bener. Awalnya ketika senggel, kita untuk mengeluarkan emosi, dia birahinya butuh tinggi. Tapi apa yang dibutuhkan? Dia diredam pakai pasangannya, sehingga dia bisa mengontrol birahi sama emosinya. Jadilah konslet dia, makanya bunyinya nyaman, tidak penuh emosi, emosinya sedengan, birahinya juga nggak tinggi banget karena dia sudah kawin. Tapi kalau burung vector dia nggak butuh kawin. Bukan nggak butuh kawin, kalau kawin itu kalau sudah terlalu tinggi baru dilepas birahinya, dikontrol pakai mandi, dikontrol pakai timun. Banyaklah yang caranya orang kontrol sistem vector, karena dia emosinya yang tinggi sama birahinya juga kalau ketinggian nggak jalan, nggak maksimal. Sedangkan burung semi itu enak banget, dia birahinya tinggi tapi kekontrol karena ada peredamnya. Tapi dia butuh birahi tinggi, tapi sayangnya ketika dia terlalu nyaman dengan birahi yang cukup tinggi, dia yang terjadi meremelek. Karena birahi tinggi, emosinya nggak ada. Dia sudah sama pasangan, apalagi pasangannya nyaman. Makanya kalau misalnya PAUD pengen dia jalannya lebih melek atau lebih vector, biasanya cari pasangan yang bisa naikkan emosi. Cari yang bisa ngajar PAUDnya. Jadi playernya untuk bisa ngajar
undulannya, makanya emosi naik, akhirnya burung itu agak melek. Tapi kalau terlalu rukun, dia hanya ngeredam emosinya, akhirnya birahinya aja yang naik dan akhirnya melek. Ini bicara konsep dan bukan bicara settingan. Ketika bicaranya konsep pemahaman, maka kita akan burung mau dijadikan seperti apa itu akan lebih mudah. Makanya ketika tanya, saya makanya sengaja nggak akan buat pembahasan belajar konsep part 2 sebelum ada beberapa contoh, supaya ini untuk perbandingan. Nanti ketika di konsep part 3 akan lebih menarik lagi. Pokoknya jangan skip. Jenengan akan dapat banyak, teman-teman akan dapat banyak pengetahuan di sini. Ini menurut versi saya tidak menggurui, tapi menurut penalaran dan gambaran yang saya alami. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Bisa dilanjut Mas Gilang, apalagi yang mau ditanyain? Terus Om kan pernah bilang belajar dengan satu guru, jangan pernah belak-belok atau ditambahkan dengan ilmu orang lain. Itu tuh saya tuh takutnya gini loh Om. Kadang guru yang ini karakternya seperti ini, karakter pemilihan burungnya itu loh Om. Dan karakter yang satu pemilihan seperti ini, itu bisa dijelaskan nggak untuk kita belajar agar lebih detail, lebih enak memahami pemahaman dari Om dan memahami karakter burungnya. Jadi gini, yang kasih contoh ya simpel ya, mungkin Om Novi Banjarnegara mau maaf Om Novi kalau nonton siaran ini. Jadi intinya kenapa sih Om Novi konsepnya jantan versus jantan? Sebenarnya itu bicara konsep dan pemahaman. Kalau bicara konsep dan pemahaman, kenapa Om Novi membentuknya dengan seperti itu? Itu karena intinya Om Novi itu coba menaikkan burung itu, menaikkan emosinya. Jadi ketika dia tidak bisa kawin karena pasangannya jantan, emosi naik. Dan ketika emosi naik, diharapkan larinya ke bunyi kan seperti itu, dan keluar karakternya. Kadang emosi naik itu god lah, emosi lah. Mungkin nanti ada contoh-contoh video yang di vlog ini ya, yang hari ini contoh burung yang ada emosinya dan dia masih belum bisa kontrol karena dia masih single, tapi akhirnya konslet gitu. Seperti itu bilang, gambarannya seperti itulah. Intinya cari orang yang tepat, jangan berdasarkan rawatannya dia, settingannya. Coba cari pemahamannya dia. Dia kok diperlakukan seperti ini, artinya kemana? Aku yakin burung di tempat orang itu tidak akan semuanya jadi. Itu yang menerapkan satu rawatan, itu yang jadi ya, yang sesuai dengan rawatan A. Misalnya burung 10 nih yang rawatan A2, ya yang jadi 2. Kalau burung si B punya burung 12, rawatan si B ini mungkin yang cocok 3, yang jadi 3. Jangan dibilang rezeki, karena mungkin tepat burungnya yang 3 ini karakternya pas dengan rawatan si B. Makanya kadang ada orang mungkin ini cocok di tempat Om, dipindah ke sana nggak cocok, pindah lagi ke tempat ini dan jadi. Itu karena pola rawatannya cocok dengan burung itu. Pemahamannya bukan bicara settingan, tapi pemahaman birahi, emosinya, pembentukan karakternya, itu yang paling penting aku bilang. Om ini mau tanya, ya ini sekedar mungkin pertanyaan dari saya sendiri. Apakah Om itu membentuk pemahaman Om itu di rumah juga nyoba-nyoba teknik dari Om yang dapat dari orang lain, teknik baru? Iya dong. Kita untuk membentuk satu pemahaman, bukan ngomongin settingan ya. Jadi kadang saya gini, ada sesuatu yang baru nih, unik kayak gitu kan. Ada sesuatu yang baru unik. Dia mau larinya kemana ya? Pola pikirnya ya. Saya cari pemahaman ya, bukan. Oh berarti buat kontrak settingannya gini. Kalau buat kontrak settingannya gini nanti saya pusing. Makanya pemahaman saya ada yang bilang harus mandi semprot, ada yang bilang mandi sendiri. Saya pakai 2 sistem. Mandi embun, kalau mau mandi sendiri, tapi minimal sudah kena. Makanya gitu. Jadi pemahaman itu jangan cari settingan intinya. Balik lagi ke pemahaman aja lah, simple. Nggak usah mikirin settingan. Dicari, diulik. Misalnya dapat rawatan kayak tadi Om Gilang ngomong, wah Om mempelajari satu konsep settingan. Ini kan ketika satu orang kan bicaranya settingan ya. Settingannya si A ini, settingannya Om Banjarnegara, Om Novi Banjarnegara itu jantan versus jantan kan gitu. Itu bicara settingan ya. Mungkin yang lain nggak pakai jantan versus jantan. Tapi kita cari nih pemahamannya Om Novi itu kok bisa jantan versus jantan dan jadi itu larinya kemana? Mungkin nggak semua yang jantan versus jantan itu jadi. Atau mungkin gini, dia mau coba keluarin emosinya dulu karena nggak bisa kawin, birahinya naik terus emosinya keluar. Dengan harapan kan seperti itu karakternya keluar. Itu kan bicara pemahaman sebenarnya, bukan bicara settingan. Gitu. Kalau dirasa itu memang bagus ya Om mau terapkan seperti itu ya monggo. Itu tergantung si perawat. Gitu Mas Gilang.
Terus apakah iklim dari suatu daerah, misalnya saya di Jogja, ada orang yang tanya di daerah Bandung atau Wonosobo, itu berpengaruh pada rawatan? Ini sangat penting. Pertanyaan yang paling bagus yang aku suka. Kasus seperti ini, saya mau kasih contoh kasus. Kadang-kadang orang berpikir, settingan di Bandung, settingan di Wonosobo, settingan di Jogja. Waktu awal saya belajar, saya rata-rata, saya pernah ngomong sama Nandar, sama beberapa teman-teman konslet, apa bener sih konslet itu hanya bisa tercetak di daerah dingin? Bahkan saya sempat berpikir, saya gocekan sama Nandar, wah beli villa apa ya di daerah Kaliurang. Jogja ini ada daerah Kaliurang yang cukup tinggi, itu beli villa di sana, maksudnya bukan beli villa sih, beli tempat, ngerawatnya di atas di Kaliurang atau di Turi. Turi itu daerah dingin juga sana. Saya pikir, karena kok saya lihat burung konslet itu munculnya di Wonosobo, Solotigo, Banjarnegara, Bandung, daerah Lembang, temannya Paman Usman. Kok daerah dingin semua sih yang muncul? Dan kalau dilihat, coba bandingin deh beberapa tempat ini, mereka rata-rata jemurnya kenceng-kenceng. Ini kalau secara teori mereka jemur kenceng, pakan kenceng, intinya tetap larinya ke kenceng. Kenapa? Karena daerah sana daerah dingin. Aku mau kasih contoh kasus gini. Waktu itu saya titip di tempatnya Om Riyadi, burung yang sekarang namanya kemuning, itu sekarang di Haji Mansur. Suatu saat kita akan main ke Haji Mansur dan kita tanyakan masalah kemuning. Dan sekarang sudah konslet burungnya. Dulu waktu itu bahan saya beli agak mahal sih, 14 juta, maka aku dapat dari konslet. Udah konslet. Jadi bahan itu aku dapat di Jogja. Daerahnya panas. Nah, sedangkan ada satu lagi yang namanya granat. Granat itu aku dapat dari daerah Samigaluh, tempatnya Om Haji Arno. Samigaluh itu daerahnya dingin. Ketika dua burung ini nih pernah dirawat Om Riyadi, itu yang terjadi berbeda. Yang kuning ini, yang kemuning, yang dari daerah panas, dari daerah Jogja ini, dibawa ke sana tuh drop. Di sini sudah konslet mas, sudah bagus, tapi karena dipindah ke hawa dingin, akhirnya dia drop birahinya, dan akhirnya dia nggak gacor, dan cukup lama untuk penyesuaian lagi untuk menggacorkan. Beda kalau granat. Granat itu daerah panas, daerah dingin, dapatnya dari Samigaluh, dibawa ke Wonosobo dia tidak ada perubahan, dia langsung dalam proses yang nyaman dan langsung enak. Dan kebetulan kuncinya di tempat Om Riyadi, waktu itu saya masih belajar sih. Jadi intinya begini, iklim itu sangat berpengaruh. Dan pengetahuan saya, burung di daerah dingin dibawa ke daerah panas, itu akan terjadi dua hal. Kalau dia nggak kuat panas, dia akan larinya ke mermelek. Tapi kalau dia agak kuat panas, dia akan langsung ngunci dengan sadis, dengan cepatnya. Beda burung dari panas, dibawa ke dingin, dia harus jemurnya pol-polan, dia harus kenceng-kencengnya minta ampun, pakainya pun kenceng-kencengan. Jadi ketika kita dapat burung pun kita harus memperhitungkan. Makanya aku bilang, jangan bicara settingan, bicaranya pemahaman aja. Kalau bicara settingan itu akan susah. Susahnya apa? Dapat burung daerah dingin, kita perlakukan sama dengan daerah dingin, ya susah karena kita peliharanya di daerah panas. Waktu itu saya pikir, wah, apa aku harus tuh cari villa, cari tempat di daerah dingin. Tapi ternyata tidak, dan nuklir terjadi di sini. Beberapa burung saya terjadi di daerah panas ini. Jogja ini cukup panas, dan aku akhirnya berpikir, nggak masalah daerah panas dan dingin, cuma beda aja, cuma masalah pemahaman. Kalau daerah panas, dapat daerah panas ya begini. Ada banyak orang yang membahas, coba cari, bedakan antara yang dari daerah panas, nanti kalau bisa kita di sana nggak jadi, kita bawa ke daerah itu. Kan bicara ketepatan nggak sengaja, tapi kita bisa mengonsep sebenarnya bahwa bahkan Ocean pun setahu dulu, kalau dulu pemain peleci ini, saya dapat cerita dari pemain peleci Jogja, pemain peleci Jogja nih, bagi teman-teman yang mungkin pernah mainan peleci, dibawa ke Wonosobo mesti gembos. Sebaliknya peleci Wonosobo dibawa ke Jogja mesti mainnya gila. Itu bicara pemahaman, bukan bicara settingan. Jadi intinya tetap ngerawat burung itu bicaranya pemahaman. Jangan pernah tanya settingan, tanya pemahaman, itu akan lebih mudah kalau menurut saya. Jadi ketika pemahamannya kita masuk, kita akan memperlakukan burung mau dibuat seperti apa itu bisa. Intinya cuma itu. Berarti kita misalnya dapat burung dari Wonosobo, kita perlakukan seperti Wonosobo akan jadi ya Om. Misalnya di Wonosobo kan misalnya jemur 1 hari, di sini kan hitungannya terlalu panas kalau untuk daerah Wonosobo. Ya, jemurnya jangan 1 hari seperti di Wonosobo. Iya. Pemahamannya begini, saya tuh waktu ke sana tuh Wonosobo, aku sempat, bahkan aku ngasih masukan sama orang, wah tak giniin jam 12 siang tuh nggak kerasa panasnya gitu.
Sementara burung di sini bisa mati kalau dijemur seperti di Wonosobo kan gitu. Kalau nggak kuat, makanya burung dari Wonosobo harusnya proses penggarapannya di sini pun jemurnya tidak seperti ugal-ugalan ketika di Wonosobo. Menurut saya bagusnya jemur ya 1 jam 2 jam lah, itu udah cukup. Makanya saya selalu menekankan bahwa jemur itu tidak perlu keras. Tapi kalau burung udah deket dan dia memang tipikalnya, makanya bukan bicara settingan deh, bicaranya pemahaman. Kalau tipikalnya dia suka panas, ada burung yang biru tuh yang saya sering upload di Facebook. Burung itu kalau nggak dipanas, dia nggak akan ngunci total, dia nggak akan rapat. Di dingin dia bisa bunyi, tapi bunyinya nggak se wow di ketika dia panas. Gitu lah. Jadi memang bicaranya bicara pemahaman. Jadi gini Om, apa bisa diintikan misalnya burung dari Wonosobo kita rawat di Jogja itu butuh penyesuaian suhu itu ya? Betul. Bahkan pindah tempat aja semua butuh penyesuaian. Ada burung sudah kontrak di A, dipindah ke B, nunggu seminggu baru kontrak di tempat si B. Jadi kok bingung lah, kok nggak konslet? Bukan karena masalah nggak konslet, burung itu butuh penyesuaian. Makanya kadang kalau aku jual bahan juga enakin orangnya mantau ke sini daripada bingung. Berarti intinya perawatan dari kecil pun itu berpengaruh. Yes. Dari muda. Ya, itu akan membawa nanti tingkat birahinya burung. Ini bidonya burung, gampang naik birahi apa enggak, gampang naik emosi apa enggak. Itu nanti dari perawatan dari muda. Makanya bicara pemahaman itu akan mudah, kita tinggal melihat burung ini maunya seperti apa. Kalau saya biasanya saya perlakukan sama, endingnya nanti burung kalau sudah enak, ya kita kejar, cari burung itu maunya seperti apa, karakternya seperti apa. Saya pikir pembahasan ini sudah cukup. Nanti di segmen selanjutnya di belajar konservatika kita akan lebih detail. Bentar Om. Apa lagi Mas? Saran-saran untuk kita Om, biar lebih semangat, biar lebih tepat merawat burung itu gimana Om? Oke. Untuk terakhir kali ini sebelum penutupan. Oke, sebelum penutupan saya kasih saran teman-teman. Satu, kembali ya, saya ringkas ya. Satu, kalau jenengan dapat burung harga murah, terus jenengan juga belajar harus dengan orang yang harganya juga belinya murah, dengan kondisi burung yang grade konsletnya sama, misalnya belajarnya 20, dari 10 sampai 30 ya range itulah ditarik. Jangan cari yang burung dia dapat minoran, dapat sudah double, belajarnya sama itu sementara jenengan bahannya dari nol, nggak ketemu pola perawatannya. Nah, terus intinya jangan tanya settingan Om. Boleh tanya settingan itu hanya untuk mencari pemahaman aja loh. Kok burungnya di daerah dingin, perawatannya dia jemurnya kencang, oh berarti mungkin di daerah saya panas, saya harus mengurangi perawatan di sana sekian, kira-kira di tempat saya sekian gitu. Jadi intinya kita memahami dulu karakter burungnya sama tempat pengambilan bahan itu sendiri. Jadi belajarlah sama orang yang tepat. Terus jangan cari settingan, carinya pemahaman. Terus tetap semangat, gali terus. Suatu saat mesti pemahaman itu akan terbuka dan kita akan mudah buat konslet. Gitu aja, menghilang ya. Cukup sekian, nanti selanjutnya kita bahas. Ingat jangan skip, supaya saya bisa memberikan segala informasi yang saya tahu dan teman-teman bisa bantu saya supaya saya dapat lumayan lah rupiah, bisa biar untuk biaya operasional dan segala macam. Tetap semangat, konsisten. Salam minor. Masuk akal. Masuk akal.